Shalom puji Tuhan, jumpa lagi bersama saya Pendeta James Pangau di hari Minggu ini. Dan mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-1 sampai 6. Elia di tepi sungai Kerit, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Pada musim paceklik terjadi pada waktu Nabi Elia melayani di Israel. Dan Nabi Elia ini adalah nabi yang luar biasa. Dia bernubuat dan itu langsung terjadi. Kalau dia bilang musim panas, musim panas. Dia bilang hujan, hujan. Dia minta api, api turun. Apa yang terjadi ketika di Israel terjadi kelaparan? Itu karena Elia bernubuat, mulai hari ini tidak akan turun hujan. Dan ternyata musim panas di Israel itu terjadi selama 3,5 tahun. Kalau sudah musim panas, musim paceklik, banyak orang kelaparan. Mau tanam apapun tidak bisa bertumbuh. Akhirnya Elia sendiri kelaparan. Dia yang bernubuat, nggak ada hujan, dia sendiri yang mengalami kelaparan. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang melayani dia, yang percaya kepadanya. Tuhan bilang, Elia, pergi engkau ke sungai Kerit dan minum air di sana. Seluruh sungai di Israel sudah kering, tinggal di Kerit ada air dan dia bisa minum di sana. Jadi ini Elia, dia tuh nggak pernah takut, nggak pernah khawatir, nggak pernah cemas, karena dia tahu Tuhan pasti memelihara dia. Tuhan tidak akan membiarkan dia kelaparan. Dia pergi ke Kerit dan ada sungai di sana. Dan dikatakan dia minum air sungai. Tentu itu sungai yang bersih ya. Apakah dia hanya minum? Tidak, ternyata setiap pagi dan petang ada burung gagak datang ke sana membawa roti dan daging. Ini kita nggak pernah memprediksi rencana Tuhan, nggak pernah terlintas dalam pikiran kita apa yang Tuhan akan kerjakan pada kita. Elia pun nggak pernah berpikir Tuhan mau bikin apa. Dia tahu dia hanya ikut firman Tuhan, dia hanya melayani Tuhan, melayani dan melayani Tuhan. Dia nggak pernah berpikir besok mau makan apa, karena dia tahu Tuhan memelihara dia. Jadi dia ke sungai Kerit dan setiap pagi dia makan daging dan makan roti. Sudah banyak kematian terjadi di Israel, orang sudah pada mati kelaparan. Tetapi Elia dipelihara oleh Tuhan. Lama-lama sungai di Kerit juga habis karena panas yang berkepanjangan, airnya habis. Apakah Elia khawatir? Dia tidak pernah khawatir, karena dia tahu Tuhan itu selalu membuat mujizat yang di luar prediksi manusia. Ketika sungai di Kerit sudah habis, Tuhan datang lagi berfirman, pergilah engkau ke Sarfat. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberikan engkau makan. Ini bukan janda kaya, janda miskin. Tuhan itu kadang-kala ya susah ditebak dan tidak bisa ditebak. Kenapa Tuhan nggak suruh ke orang kaya? Pasti banyak orang kaya yang mempunyai cadangan makanan pada waktu itu. Tapi kalau orang kaya kasih makan orang itu sudah wajar, sudah biasa orang kaya memberi makan si A, si B, si C, sudah biasa itu. Tapi orang miskin memelihara hamba Tuhan itu jarang sekali ada.
Orang miskin kasih makan orang miskin, orang miskin memberi makan orang lain, itu jarang terjadi. Tapi selalu ada. Pergilah ini Elia ke Sarfat. Sampai di pintu gerbang dia lihat ada seorang ibu dan seorang anaknya perempuan sedang mengambil kayu. Kata Elia, beri aku minum. Ini ibu ini memberi dia minum. Habis minum dia bilang, berikan aku lagi roti. Lalu kata perempuan ini, kami nggak punya roti. Aku di sini sedang mencari kayu api. Kami akan pulang ke rumah, kami akan membuat kue, karena kami punya segenggam tepung. Kami akan bikin adonan, kami akan bikin kue tepung ini, lalu kami akan makan untukku dan untuk anakku. Setelah itu kami akan mati, karena itu adalah tepung yang terakhir. Kata Elia, lakukan aja apa yang kau katakan itu. Dia pulang ke rumah, dia bikin adonan dari tepung segenggam itu. Kata Elia, berikan buat aku dulu. Buat aku dulu. Hamba Tuhan itu tidak mau yang Tuhan mau supaya hamba Tuhan itu dikasih yang pertama, yang terbaik. Bukan kasih yang sisa buat hamba Tuhan. Karena kalau kita melayani hamba Tuhan sama dengan kita melayani Tuhan. Kata Elia, buat aku dulu. Tadinya segenggam tepung hanya berdua, itu pun akan mati. Kali ini bertiga. Dan itu tidak masalah. Mau berdua, mau bertiga, mau berlima, tetap akan mati mereka. Tetapi ini, ibu janda ini, dia ambil, dia bikin adonan, dia bikin kue. Lalu dia kasih, ini buat Elia. Elia memakannya. Lalu buat dirinya dan buat anaknya. Kata Elia, sesungguhnya tepung dalam tempayan itu tidak akan pernah habis sampai datang musim menuai. Juga minyak dalam buli-buli itu juga tidak akan habis. Besok paginya dia berpikir sudah habis karena kemarin sudah dibikin kue. Besoknya ada lagi. Minyak ada lagi. Ada lagi. Seminggu ada lagi. Terus demikian berbulan-bulan tepung dan minyak itu tidak pernah habis. Memang Allah kita adalah Allah Jehovah Jireh yang selalu mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Makanya jangan pernah khawatir kalau kita mengingat Tuhan. Percayalah kalau kita bersama dengan Tuhan, kita tidak perlu khawatir. Di dalam Matius pasal yang ke-6 berkata demikian, saya akan baca. Matius 6 berkata demikian. Sudah hafal ini ayat ini. Sebab itu, kata Yesus, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Tapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Jangan khawatir. Selama ada Yesus, kita nggak usah khawatir. Yesus berkata di dalam Matius 28 ayat 20. Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan alam. Jangankan pada musim pandemi ini, Tuhan menyertai kita. Tuhan beserta kita. Di musim pandemi COVID ini, percayalah Tuhan menyertai kita. Mungkin engkau hilang pekerjaan karena COVID-19 ini. Engkau mungkin kena PHK. Datanglah kepada Tuhan. Tuhan nggak pernah habis akal. Tuhan itu nggak pernah habis. Dia selalu ada solusi buat kita. Dia melakukan hal-hal yang di luar jangkauan pikiran kita. Dia selalu melakukan yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita duga. Dalam Alkitab dikatakan apa? Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak timbul dalam hati manusia, itu yang Tuhan berikan bagi orang yang mengasihi Dia. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, berkati setiap
teman-teman di rumah yang mendengarkan firman Tuhan ini, mungkin kami sedang khawatir karena kami menghadapi musim pandemi COVID ini ya Tuhan. Tapi kami percaya Yesus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus tetap sama. Engkau tolong Elia, Engkau tolong jalan di Sarfat, Engkau juga tolong kami Tuhan, karena Engkau menyertai kami sampai selama-lamanya. Engkau juga tolong yang ada di rumah mungkin yang sedang sakit, Engkau jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Bahkan kalau ada yang mengalami sakit karena COVID-19, kami doakan Tuhan di dalam nama Yesus, dijamah dan ditolong oleh Tuhan. Kami juga doakan buat pemerintahan kami, presiden kami dan pemerintahan yang ada. Berkati mereka dengan hikmat bijaksana di dalam menghadapi dan menangani pandemi COVID ini ya Tuhan. Terpuji bagi namamu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Jangan lupa kalau saudara diberkati dengan tayangan ini, silakan di-share ke teman-temanmu, di-subscribe tentunya, like and comment supaya semakin banyak orang diberkati dengan tayangan ini. Terima kasih buat perhatiannya. Tuhan memberkati.